Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Helma yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi minyak bumi. Sebelum kita mulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Muhammad Khalil Ilham sebagai moderator presentasi pada hari ini, dan rekan-rekan saya yang akan menemani presentasi saya pada hari ini. Saya Minang Rizky Ahmad. saya Foko Didia. Saya Muhammad Giza Bosara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi minyak bumi. Nah, ini materi pertama. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi disebut juga petroleum, sering dijuluki sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat yang sifatnya itu dia mudah terbakar karena minyak bumi berasal dari kerak bumi, dan juga minyak bumi ini secara garis besar tuh terdiri dari campuran-campuran hidrokarbon, tetapi lebih banyaknya itu berasal dari seri alkana. Dan minyak bumi ini berasal dari mana? Minyak bumi kita cara mendapatkan itu di sumur-sumur minyak bumi. Nah, selanjutnya itu minyak bumi juga memiliki beberapa komposisi. Yang pertama, minyak bumi itu memiliki campuran dari cairan kompleks yang sebagian besar merupakan senyawa hidrokarbon yang berjumlah sebesar 90%. Yang kedua, ada hidrokarbon utama dalam minyak bumi, yaitu seri alkana, sisanya terdapat seri alkona, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik lainnya. Yang ketiga, selain hidrokarbon, minyak bumi juga terdapat senyawa karbon lainnya, yaitu oksigen, belerang, dan nitrogen. Selain itu, umumnya pada minyak bumi juga terdapat gas alam yang sebagian besar merupakan alkana suhu rendah antara C1 sampai dengan C4, dan metana yang merupakan komponen utama. Nah, yang terakhir, di dalam minyak bumi terdapat gas lain termasuk CO2, O2, N2, H2S, bahkan gas-gas mulia misalnya helium. Namun, jumlah gas-gas ini hanyalah sangat sedikit. Baik, selanjutnya adalah pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan lainnya. Jasa-jasa seramik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya akan terbentuk berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori. Sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Materi selanjutnya yaitu pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin dan aftur yang saat ini menjadi bahan bakar pesawat. Kedua, pengolahan minyak bumi tahap kedua. Proses-proses tersebut meliputi pada proses perangkahan, dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Nah, selanjutnya, selain pengolahan yang tadi dijelaskan oleh kawan saya sebelumnya, saya akan menjelaskan kembali fraksi dari minyak bumi. Yang pertama ada fraksi gas yang berjumlah atom 1-4 dengan titik didih minus 160 sampai dengan 30 derajat Celcius yang berkegunaan sebagai bahan bakar LPG sumber hidrogen.
Yang kedua ada petroleum ether yang berjumlah atom 5 sampai 6. Bisa kita lihat sendiri di tabel tersebut. Nah, titik didih dari petroleum ether ini adalah 30 sampai 90 derajat yang biasa digunakan sebagai pelarut atau binatu kimia atau dry cleaning. Selanjutnya ada bensin yang jumlah atomnya 5 sampai 12 dan memiliki titik didih sebesar 70 sampai 140 derajat Celcius yang biasa digunakan untuk bahan kendaraan motor kita sehari-hari. Selanjutnya ada nafta atau bensin berat, yaitu mempunyai jumlah atom sebanyak 6 sampai 12 dan memiliki titik didih 140 sampai 80 derajat Celcius. Biasa digunakan sebagai bahan kimia untuk pembuatan plastik, karet sintetis dan lain sebagainya macamnya. Selanjutnya ada minyak tanah atau kerosin. Nah, minyak tanah ini memiliki jumlah atom sebesar 9 sampai 14 dan memiliki titik didih 180 sampai 250. Biasa digunakan untuk rumah tangga. Selanjutnya ada aftur atau afoniatu turbin kerosin yang memiliki jumlah atom sebanyak 8 sampai 16 dan memiliki titik didih 150 sampai 300. Nah, aftur ini biasa kita gunakan sebagai bahan bakar mesin pesawat terbang. Nah, selain itu juga ada solar dan minyak yang berjumlah atom 12 sampai 18 dan memiliki titik didih 270 sampai dengan 350 derajat Celcius yang biasa digunakan sebagai bahan bakar diesel dan industri. Selain itu ada pelumas atau oli yang memiliki jumlah atom 18 sampai 22 dan memiliki titik didih 350 ke atas yang berguna sebagai pelumas. Selain itu ada parafin atau lilin yang berjumlah atom 20 sampai 30 dan memiliki titik didih sama seperti pelumas atau oli, yaitu 350 ke atas. Biasa digunakan untuk lilin, batik, korek api dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada aspal. Yang aspal ini memiliki jumlah atom sebanyak 25 ke atas dan memiliki titik didih sama seperti pelumas dan parafin, yaitu 350 ke atas yang biasa digunakan sebagai pengaspalan jalan atap bangunan. Nah, di sini ada dampak positif dari minyak bumi, yaitu yang pertama bisa memajukan perekonomian suatu negara. Yang kedua itu bahan bakar memungkinkan transportasi menjadi lancar. Yang ketiga itu memajukan sektor industri. Dan yang keempat membuat tersedianya berbagai lapangan pekerjaan. Nah, dampak positif ini mempunyai manfaatnya loh, yaitu yang pertama sebagai bahan pembangkit listrik. Yang kedua itu minyak bumi juga banyak dimanfaatkan sebagai gas cair, seperti gas LPG. Yang ketiga itu minyak bumi juga bisa mendukung industri perekonomian, petrokimia seperti pupuk urea, serat pakaian, domestik, cat, lilin, hingga karet nilon. Yang keempat itu bisa menjadi bahan pembuatan bahan-bahan serat seperti rayon, polyester, nilon dan tekstil sintetis. Nah, yang tadi kan itu dampak positif, sekarang adalah dampak negatifnya. Yang pertama itu ada efek rumah kaca yang disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas CO2 di atmosfer karena pembakaran bahan bakar yang berlebihan, sehingga suhu panas bumi meningkat. Yang kedua itu ada hujan asam yang disebabkan oleh belerang dan nitrogen di udara yang bereaksi dengan O2, membentuk sulfur dioksida, sehingga zat-zat tersebut berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membuat asam sulfat dan asam nitrat yang larut bersama air hujan. Baik, itu tadi penjelasan dari pengertian, komposisi, fraksi, dan dampak. Dan akhirnya kita sampai ke materi terakhir. Materi sudah di ujung dan waktunya sekarang kita membuka sesi pertanyaan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Salamat Ryan. Saya ingin bertanya tentang pada slide proses pengolahan minyak bumi. Boleh dong dijelasin bagaimana proses pengolahan minyak bumi tahap kedua? Perkenalkan, nama saya Hawa Syafina Kolbia. Mengapa minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Terima kasih. Saya Atal Salam dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, di situ kan dibilang kalau minyak bumi terbentuknya di dasar lautan.
kenapa di Timur Tengah minyak bumi juga bisa terbentuk? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan telah diberikan oleh kawan-kawan sekalian. Pertanyaan sangat luar biasa terkait materi dari minyak bumi yang barusan kami sampaikan. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Suhel, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana sih proses pengolahan minyak bumi pada tahap kedua? Yaitu pada tahap kedua ada namanya proses ekstraksi atau pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Selain itu, masih ada beberapa proses lainnya yang mengikuti di belakangnya, seperti proses kristalisasi dan proses pembersihan serta proses kontaminasi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Hawa. Pertanyaan Hawa yaitu mengapa minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jawabannya yaitu proses pembentukan minyak bumi ini memakan waktu jutaan tahun. Karena itulah minyak bumi termasuk dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan hal tersebut, persediaan minyak bumi menjadi terbatas dan suatu saat akan habis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Atala, yaitu pertanyaan terakhir. Pertanyaan Atala tadi ialah mengapa minyak bumi jumlahnya melimpah di Timur Tengah. Jawabannya, di Timur Tengah tuh suhunya cenderung panas. Jadi di Timur Tengah itu faktor iklim dan suhunya juga akan menekan. Dan ketika sudah ditekan ini suhunya dan faktor iklimnya, itu bakalan ngebuat minyak bumi ini melimpah di wilayah tersebut. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 7. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.